Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang gangguan kepribadian menurut PPDGC 3 dalam perspektif psikologi hukum. Presentasi ini disusun sebagai bagian dari pembelajaran pada mata kuliah psikologi hukum yang dibimbing oleh dosen pengampu kami, yaitu Dr. Ansgarius Ariel, SE, SH, SPSI, MH, MEPS, CMH, CHT Psikologi Klinis. Saya selaku moderator akan memandu jalannya presentasi. Presentasi akan diawali dengan pemaparan materi oleh anggota kelompok. Kemudian, sebelum kita membahas ke materi yang lebih inti, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya Reski Desi Azhari dengan NPM 23131. Saya Nadi Fariska dari NPM 23 10093. Saya Egi Agustina dengan NPM 23100. Saya Melani Priyatapuri dengan NPM 23155. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Yang dimana gangguan kepribadian adalah gangguan jiwa yang ditandai oleh pola pikir, perilaku, dan emosi yang menetap, kaku, serta berbeda dari norma sosial dan budaya. Gangguan ini biasanya mulai muncul sejak remaja atau dewasa awal dan dapat mengganggu fungsi sosial, pekerjaan, serta hubungan dengan orang lain. Dalam konteks hukum, gangguan kepribadian menjadi penting karena dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam memahami aturan hukum, mengendalikan diri, dan mempertanggungjawabkan tindakannya. Lalu, PPDGJ 3 mengelompokkan gangguan kepribadian berdasarkan ciri pelaku dan pola psikologis utama. Klasifikasi ini bertujuan untuk mempermudah proses diagnosis, penanganan, serta penilaian kondisi kejiwaan termasuk dalam proses peradilan. Selain klasifikasi, penanganan yang tepat dan pemahaman terhadap faktor kekambuhan juga sangat penting. Faktor lingkungan, tekanan psikologis, dan ketidakpatuhan terhadap terapi dapat memperburuk kondisi gangguan kepribadian. Baik, untuk selanjutnya boleh dilanjut rekan-rekan. Baik, selanjutnya mungkin kita bahas dulu ya mengenai pengelompokan gangguan kepribadian menurut PPDG 3. Jadi, pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa atau PPDG 3 itu mengelompokkan gangguan kepribadian ke dalam 3 kelompok utama berdasarkan kesamaan pola perilaku, cara berpikir, dan respon emosional individu. Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan proses diagnosis, serta penentuan penanganan yang sesuai terhadap individu yang mengalami gangguan kepribadian. Nah, di sini ada kelompok A. Kelompok A itu merupakan kelompok gangguan kepribadian yang ditandai oleh perilaku aneh ya. Aneh, eksentrik, dan menyimpang dari norma sosial. Individu dalam kelompok ini cenderung mengalami kesulitan dalam membangun hubungan sosial, menunjukkan pola pikir yang kaku, serta memiliki persepsi yang tidak biasa terhadap lingkungan sekitarnya. Gangguan kepribadian dalam kelompok ini sering disertai kecurigaan berlebihan, isolasi sosial, dan keterbatasan dalam mengekspresikan emosi secara wajar. Kemudian yang kedua ini ada kelompok B. Kelompok B merupakan kelompok gangguan kepribadian yang dicirikan oleh perilaku dramatis, emosional, impulsif, dan sulit dikendalikan. Individu dalam kelompok ini sering menunjukkan emosi yang tidak stabil, kebutuhan tinggi akan perhatian, serta kecenderungan bertindak tanpa mempertimbangkan konsekuensi. Pola hubungan interpersonal pada kelompok ini umumnya tidak stabil dan sering menimbulkan konflik baik dalam lingkungan sosial maupun konteks hukum. Kemudian yang ketiga, ada kelompok C. Nah, kelompok C ini merupakan kelompok gangguan kepribadian yang ditandai oleh kecemasan berlebihan, rasa takut, dan perilaku menghindar. Jadi individu dalam kelompok ini cenderung menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap orang lain, perfeksionisme ekstrim, serta ketakutan akan penolakan atau kegagalan. Jadi pola perilaku tersebut sering menghambat kemampuan individu dalam mengambil keputusan dan menjalani fungsi sosial secara mandiri. Nah, kemudian kita akan bahas juga mengenai kategori gangguan kepribadian dalam setiap kelompoknya kan. Jadi, pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa atau PPDG 3 tadi mengklasifikasikan gangguan kepribadian ke dalam 3 kelompok utama. Yang kelompok A tadi mencakup gangguan kepribadian paranoid,
skizoid, dan skizotipal. Gangguan kepribadian paranoid ditandai oleh kecurigaan yang mendalam dan tidak berdasar terhadap orang lain, kecenderungan menafsirkan tindakan orang lain sebagai ancaman, serta kesulitan mempercayai pihak lain. Gangguan kepribadian skizoid ditandai oleh penarikan diri dari hubungan sosial, keterbatasan dalam mengekspresikan emosi, serta ketidaktarikan terhadap interaksi interpersonal. Gangguan kepribadian skizotipal ditandai oleh pola pikir dan persepsi yang aneh, keyakinan irasional, serta perilaku eksentrik, serta kesulitan membangun hubungan yang erat. Nah, kemudian pada kelompok B itu mencakup gangguan kepribadian antisosial, ambang, atau borderline, kemudian histrionik, dan narsistik. Gangguan kepribadian antisosial ditandai oleh pengabaian terhadap norma sosial dan hukum, perilaku manipulatif, kurangnya rasa bersalah, serta kecenderungan melakukan tindakan agresif atau kriminal. Nah, gangguan kepribadian ambang ditandai oleh ketidakstabilan emosi, impulsivitas tinggi, ketakutan akan penolakan, serta pola hubungan interpersonal yang intens dan tidak stabil. Kemudian gangguan historik itu ditandai oleh kebutuhan berlebih untuk mendapatkan perhatian ya, ekspresi emosi yang berlebihan serta perilaku dramatis. Gangguan kepribadian narsistik ditandai oleh perasaan superioritas, kebutuhan akan kekaguman, kurangnya empati, serta kecenderungan mengeksploitasi orang demi kepentingan pribadi. Kemudian kelompok C mencakup gangguan kepribadian menghindar atau avoidant, tergantung atau dependent, dan obsesif kompulsif. Gangguan kepribadian menghindar ditandai oleh rasa rendah diri, hipersensitivitas terhadap kritik, serta penghindaran terhadap situasi sosial karena takut ditolak atau dipermalukan. Nah, gangguan kepribadian tergantung ditandai oleh kebutuhan berlebih untuk dirawat oleh orang lain, kesulitan mengambil keputusan secara mandiri, serta ketakutan akan perpisahan. Kemudian yang terakhir adalah gangguan kepribadian obsesif kompulsif, ditandai oleh perfeksionisme ekstrim ya, kebutuhan akan kontrol, keterikatan berlebihan pada aturan dan detail, serta kekakuan dalam berpikir dan berperilaku. Seperti itu. Silakan dilanjut. Boleh, Melanie, dilanjut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu contoh gangguan kepribadian berdasarkan PPDGJ 3. Di sini ada paranoid, ditandai kecurigaan berlebihan, mudah menafsirkan kritik sebagai ancaman, dan sulit percaya orang lain dalam konteks hukum, dan terlihat dari laporan berulang tanpa dasar atau sikap komparatif karena merasa aparat berniat buruk. Dan selanjutnya skizoid ditunjukkan dengan menarik diri dari hubungan sosial dan ekspresi emosi yang terbatas. Dalam proses hukum, individu cenderung pasif dan tidak responsif karena minim minat. Dan skizotipal ditandai pola pikir dan keyakinan aneh serta perilaku eksentrik dalam konteks hukum. Keterangan yang diberikan sering tidak logis atau simbolis sehingga menyulitkan pemeriksaan. Dan berikutnya antisosial, ditunjukkan oleh perilaku melanggar hukum berulang, manipulatif, dan tanpa rasa bersalah. Dalam praktik hukum, sering muncul pada pelaku tindak pidana yang mengabaikan norma dan mengulangi kejahatan. Next. Dan selanjutnya ada ambang borderline, ditandai ketidakstabilan emosi, eksploitasi, dan ketakutan ditolak. Dalam konteks hukum, sering terlibat konflik akibat tindak spontan atau ledakan emosi. Histrionik ditunjukkan oleh kebutuhan perhatian berlebihan dan ekspresi. Emosi yang dramatis, dalam proses hukum, kesaksian cenderung berlebihan emosional dan kurang konsisten. Dan selanjutnya, narsistik, ditandai perasaan superior, kebutuhan pujian, dan kurang empatik. Dalam konteks hukum, individu sering menolak kesalahan, menyalahkan pihak, dan menuntut perilaku khusus. Dan selanjutnya menghindar atau avoidant, ditunjukkan oleh kecemasan sosial tinggi dan rasa rendah diri dan penghindaran interaksi. Dalam proses hukum, individu enggan hadir atau memberikan kesaksian karena takut dinilai.
Berikutnya tergantung atau dependen. Ditandai tergantung tinggi pada orang lain dan kesulitan mengambil keputusan dalam konteks hukum. Individu dapat terlibat pelanggaran karena tekanan atau dominasi pihak lain. Dan selanjutnya ada obsesi kompulsif. Ditunjukkan oleh perfeksionisme ekstrim, kaku pada aturan dan sulit beradaptasi dalam konteks hukum. Sering munculnya konflik akibat penolakan, kompromi, dan ketakutan prosedural. Oke, di sini ada paranoid, psikoterapi suportif, dan CBT untuk mengurangi kecurigaan serta pola pikir irasional. Obat diberikan terbatas bila ada kecemasan berat atau gejala psikotik ringan. Selanjutnya skizoid, psikoterapi individual untuk meningkatkan keterampilan sosial dan pengenalan emosi. Obat hanya bila disertai depresi atau kecemasan. Oke, selanjutnya skizotipal, kombinasi psikoterapi suportif dan CBT untuk memperbaiki distorsi kognitif, ostipikotif, dosis rendah bila gangguan persepsi, gangguan fungsional sosial. Dan selanjutnya antisosial, terapi perilaku tersusun CBT dan rehabilitasi sosial untuk kontrol impuls dan tanggung jawab sosial. Obat bersifat simptomatik untuk agresivitas. Oke, berikutnya ada ambang atau borderline. Terapi DBT untuk regulasi emosi, toleransi, stres, dan keterampilan interpersonal. Obat digunakan untuk menekan impulsivitas dan instabilitas emosi. Dan selanjutnya histrionik. Psikoterapi, psikodinamik, dan CBT untuk meningkatkan kesadaran diri serta mengurangi kebutuhan perhatian dan obat bila ada kecemasan atau depresi. Dan di sini ada narsistik atau psikoterapi jangka panjang untuk meningkatkan empati dan kemampuan menerima kritik. Atau obat diberikan bila terdapat gangguan mood atau kecemasan. Dan selanjutnya menghindar atau avoidan. CBT dan terapi kelompok untuk menurunkan kecemasan sosial dan meningkatkan kepercayaan diri atau antidepresan atau anksiolitik bila diperlukan. Dan berikutnya ada penanganan gangguan kepribadian. Tergantung dependen, psikoterapi suportif dan CBT untuk meningkatkan kemandirian dan pengambilan keputusan akibat bila disertai kecemasan atau depresi. Dan selanjutnya obsesif kompulsif, CBT untuk mengurangi perfeksionisme dan kelakuan berpikir. SSRI diberikan bila terdapat kecemasan atau depresi signifikan. Selanjutnya, faktor penyebab kekambuhan gangguan kepribadian. Kekambuhan gangguan kepribadian umumnya dipengaruhi oleh stres psikososial yang berlangsung dalam jangka panjang, seperti tekanan pekerjaan, konflik keluarga, masalah ekonomi, atau pengalaman traumatis. Kondisi tersebut dapat memicu kembali pola pikir dan perilaku maladaptif yang sebelumnya sudah lebih terkenal. Faktor lain yang berperan besar dalam ketidakpatuhan terhadap terapi, baik berupa penghentian psikoterapi secara sepihak maupun penggunaan obat yang tidak sesuai anjuran, sehingga gejala cenderung muncul kembali atau memburuk. Selain itu, lingkungan sosial yang tidak suportif, penuh kritik, penolakan, atau tekanan emosional dapat memperkuat karakteristik kepribadian yang maladaptif dan menghambat proses pemulihan. Kekambuhan juga sering dipengaruhi oleh adanya kondisi komorbid seperti gangguan mood, gangguan kecemasan, atau penyalahgunaan zat yang memperburuk kontrol emosi dan perilaku. Di samping itu, kurangnya keterampilan dapat adaptif membuat individu kesulitan mengelola stres dan konflik sehingga kembali menggunakan pola perilaku yang tidak sehat. Untuk selanjutnya boleh Nadifa. Baik, di dalam kesimpulan, pada intinya PPDGJ 3 ini mengklasifikasikan gangguan kepribadian ke dalam 3 kelompok utama, yaitu kelompok A, B, dan C, yang masing-masing memiliki karakteristik perilaku, pola pikir, dan respon emosional yang berbeda dan bersifat menetap. Gangguan kepribadian ini dapat mempengaruhi fungsi sosial, emosional, serta kemampuan individu dalam memahami dan memahami norma hukum. Oleh karena itu, perbedaan karakteristik tiap gangguan memiliki implikasi penting dalam penegakan hukum, khususnya dalam menilai tanggung jawab hukum seorang, sehingga penanganannya perlu dilakukan secara komprehensif dan sesuai dengan kondisi individu. Boleh, next. Nah, saran itu, yang pertama,
untuk aparat penegak hukum diharapkan dapat mempertimbangkan aspek psikologis, khususnya gangguan kepribadian, dalam setiap tahapan proses peradilan melalui kerjasama dengan tenaga psikologi dan psikiater, agar penegakan hukum berjalan adil dan berperspektif hak asasi manusia. Nah, yang kedua, selain itu individu dengan gangguan kepribadian diharapkan menjalani terapi secara berkelanjutan dengan dukungan keluarga dan lingkungan sosial yang positif untuk menunjang pemulihan dan menekankan resiko kekambuhan. Baik, demikian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai gangguan kepribadian menurut PPDGJ 3 dalam perspektif psikologi hukum. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Ansgarius Ariel SESH SPSI MHM MPSI CMH CHT Psikologi Klinis atas perhatian dan bimbingan yang diberikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian materi pada kelompok kami ini. Akhir kata, semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita bersama, khususnya dalam kaitannya antara gangguan kepribadian dan aspek hukum. Saya selaku moderator dan anggota kelompok, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.